Gue buat video kali ini singkat aja, karena gue yakin banyak dari kalian pasti males untuk nonton video dari awal sampai akhir, apalagi video panjang. Walaupun tujuan kalian nonton video ini untuk ngelawan rasa males, tapi gue yakin banyak dari kalian males untuk nonton video ini dari awal sampai akhir kalau misalnya durasinya terlalu lama. Karena itu, video kali ini bakal gue bikin sesingkat mungkin. Tapi gue kasih challenge ke kalian untuk nonton video ini tanpa skip dari awal sampai akhir untuk jadi start sebelum kalian praktekin hal-hal yang ada di video ini. Buat kalian yang berhasil nonton dari awal sampai akhir, kalian bisa komen di bawah dan kalian bisa simpulin apa yang bakal kalian lakuin. Gua akan buka video kali ini dengan 3 kebenaran tentang pemalas. Dan nanti di akhir gua bakal share 3 prinsip untuk kalian stop jadi pemalas yang menyedihkan. Ada satu quote tentang orang malas dan orang rajin. Tangan pemalas akan mendatangkan kemiskinan, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Dari satu quotes yang sangat terkenal itu, kita semua bisa tahu kalau misalnya ending dari sebuah kemalasan itu adalah kemiskinan, kesulitan hidup, dan penderitaan. Tapi sebaliknya, ending dari kerja keras, disiplin, konsisten, itu adalah kesuksesan, kekayaan, dan juga kemudahan hidup. Prinsip ini berlaku dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dari zaman dulu, orang kalau misalnya malas, nggak mungkin mereka bisa makan. Tapi orang yang rajin, orang yang kuat, itu akan jadi orang kaya. Bahkan banyak raja-raja dulu yang bisa menguasai negara-negara benua-benua. Maksudnya di sini apa? Disiplin sama males itu dua-duanya sama-sama punya konsekuensi. Konsekuensinya mirip, cuma bedanya timingnya aja. Kalau misalnya kalian disiplin, kalian akan ngerasa sangat nggak enak, sangat ngerasa susah di awal. Tapi di akhirnya, kalian akan dapat kemudahan-kemudahan dalam hidup. Tapi kalau misalnya kalian males, kalian akan ngalamin yang namanya enak di awal, tapi di akhir, kalian akan mengalami yang namanya penderitaan hidup. Gue percaya, kalau misalnya malas itu adalah sebuah penyakit yang perlu dilawan. Kemalasan itu adalah sebuah penyakit karena malas itu menular, akut, dan juga merusak. Dan malas itu akan menghancurkan hidup kalian dalam jangka panjang. Buktinya kalau misalnya malas ini menular gimana? Sesimpel kalian bergaul dengan siapa, kalian akan jadi kayak orang itu. Misalnya kalian punya pergaulan 5 orang, 4 diantaranya tuh malas. Kalian kemungkinan besar akan jadi orang yang malas. Tapi kalau misalnya kita bergaul dengan contoh 4 orang, kalian orang keempat, 3-tiganya suka makan makanan sehat, rajin olahraga, rajin untuk improve skill. Kalian akan jadi orang keempat yang sama-sama sehat, sama-sama berkembang. Makanya yang namanya malas itu perlu untuk dilawan karena malas adalah sebuah penyakit. Kebenaran selanjutnya tentang pemalas. Dengan kalian malas, kalian lagi buang potensi yang ada di diri kalian. Kalian lagi buang diri kalian. Kita semua lahir di dunia ini dengan potensi yang beda-beda. Tapi semua orang pasti punya potensi di bidang yang bermacam-macam. Ada yang punya potensi di bidang art, ada yang punya potensi di bidang bisnis, ada yang punya potensi di bidang science. Tapi semua orang punya potensi. Ada yang potensi akhirnya itu 100, 1000, sejuta. Tapi semuanya mulai dari 0 waktu mereka lahir. Dan potensi ini harus terus digali, dilatih untuk bisa sampai 100, 1000, sejuta. Dengan kalian malas, kalian bayangkan berapa potensi yang lagi kalian buang dengan waktu kalian males-malesan. Harusnya kalian bisa jadi 100 dalam setahun. Tapi kalian cuma sampai ke 29 karena kalian malas terlalu sering buang waktu. Gue yakin pasti hampir semua dari kalian pengen sebelum kalian meninggal, semua potensi kalian itu udah bisa dimaksimalin. Tapi gue yakin banyak dari kalian itu juga males untuk bisa gali potensi itu sampai kalian sampai ke titik maksimal. Dan gue yakin endingnya kalau misalnya kalian nggak pernah bener-bener gali potensi kalian nggak bener-bener sungguh-sungguh konsisten dalam ngelatih apa yang jadi potensi dari diri kalian, di endingnya waktu kalian tua kalian akan sangat menyesal karena waktu udah nggak bisa diulang dan potensi itu udah hilang dari diri kalian. Dan kalian nggak akan pernah bisa menikmati hasil dari potensi kalian karena kalian terlalu males waktu kalian muda. Ada beberapa sifat yang sering dilakuin sama pemalas. Dan kalau misalnya ini ada di diri kalian, kalian perlu untuk evaluasi dan cek dan sebisa mungkin secepatnya berhenti. Yaitu adalah pemalas itu kerja sedikit, tapi mereka mikir kalau misalnya mereka deserve untuk menang. Padahal mereka kerja sangat sedikit, nggak ada progres, nggak konsisten, dan kerja seadanya. Tapi di luar sana ada orang-orang yang bener-bener kasih yang terbaik yang bisa mereka lakuin. Tapi orang-orang pemalas ini arogan, orang-orang pemalas ini sombong. Mereka mikir dengan mereka kerja sedikit, mereka ini pasti menang dan mereka harus menang. Padahal sedangkan orang-orang yang kasih yang terbaik yang mereka bisa kasih, orang-orang yang kasih effort 100%, 99%, mereka masih takut kalau misalnya mereka nggak kasih yang cukup baik untuk mereka bisa berhasil. Jadi salah satu kebiasaan dari para pemalas ini adalah sombong dan nggak tahu diri. Mereka cuma mau kerja sedikit, mereka cuma mau kerja pelan, tapi mereka selalu mikir kalau misalnya mereka bisa sukses, mereka bisa menang. Kebiasaan selanjutnya yang sering kita temui di para pemalas adalah nggak berpikir jauh dan nggak punya urgensi.
Orang-orang yang bisa malas, orang-orang yang bisa santai-santai dalam hidup, rata-rata para pemalas itu adalah orang-orang yang cenderung nggak pernah lihat jauh ke depan. Mereka nggak pernah lihat hidup mereka dalam 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bakal seperti apa. Karena mereka nggak punya urgensi dan mereka cenderung ada di zona nyaman. Karena kenyamanan itu, makanya mereka bisa males. Coba bayangin kalau misalnya orang-orang ini bener-bener nggak bisa nyaman. Kalau misalnya mereka nggak kerja hari ini, mereka nggak makan. Mereka nggak kerja hari ini, mereka nggak punya tempat tinggal. Orang-orang kayak gini, gue yakin 100% nggak akan punya waktu untuk mereka bisa santai-santai, untuk mereka bisa males-malesan. Karena mereka punya urgensi untuk bisa makan. Mereka punya urgensi untuk bisa punya tempat tinggal. Kalian juga harus punya yang sama. Kalian harus punya urgensi. Kalian bayangin 10 tahun ke depan, kalau misalnya dengan gaya hidup kalian yang sekarang, kalian males-malesan, kalian santai-santai, kalian scroll TikTok berjam-jam, kalian buang-buang waktu. 10 tahun, 20 tahun ke depan, bakal jadi kayak apa hidup kalian? Apalagi di dunia zaman sekarang, AI itu develop dengan sangat luar biasa. Beda 3 bulan, ada model AI baru. Dan kalian mikir kalau misalnya kalian nggak bakal digantiin. Itu nonsense. Kalian harus segera punya urgensi ini. Kalian harus punya rasa takut supaya kalian nggak bisa males-malesan lagi. Karena orang yang malas adalah orang yang cenderung nyaman. Terus gimana cara supaya kita bisa istilahnya stop jadi pemalas? Di video kali ini aku akan share 3 cara untuk setiap dari kita itu bisa stop jadi pemalas. Yang pertama adalah kalian perlu untuk lawan sistem di hidup kalian yang bikin kalian tetap malas. Kalian nggak bisa lawan rasa malas kalau misalnya kalian nggak coba untuk buang kebiasaan yang jadi sistem di hidup kalian. Kalian nggak akan pernah bisa menang lawan rasa malas kalau misalnya kalian nggak perangi sistem yang terbentuk dari kebiasaan kalian. Karena kebiasaan yang kalian lakuin setiap hari, misalnya bangun langsung main HP, itu adalah kebiasaan yang udah jadi sistem di hidup kalian. Kalian perlu untuk lawan sistem yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Sistem-sistem yang bikin kalian nggak produktif, yang buat kalian buang-buang waktu, kalian perlu untuk cut off itu segera. Karena kalian udah punya urgensi itu. Kalian udah tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan, kalau misalnya kalian tetap lakuin ini, hidup kalian bakal jadi sampah. Yang pertama tadi adalah kalian perlu untuk lawan apa yang udah jadi sistem dari kehidupan kalian. Kebiasaan-kebiasaan yang nggak produktif, yang jadi sistematis. Kalian perlu untuk segera cut off. Selanjutnya yang paling vital dan yang paling penting adalah kalian perlu untuk kontrol pikiran kalian untuk bisa menang lawan rasa malas. Karena semuanya dimulai dari pikiran. Dan ada satu konsep yang bener-bener bisa ngubah hidup kalian. Dan ini relate ke gua pribadi karena gua pribadi ngerasa konsep ini bener-bener works. Adalah sekali kalian menang, akan sangat mudah untuk kalian bisa tetap menang. Tapi susahnya di pertama tadi, untuk kalian bisa menang yang pertama. Lawan pikiran kalian, lawan kebiasaan yang nggak produktif. Tapi kebalikannya, sekali kalian kalah, itu juga sangat mudah untuk kalian bisa tetap kalah. Makanya di sini gamenya, kalian harus bisa kontrol pikiran kalian. Kalau misalnya kalian kalah, jangan sampai itu jadi cycle. Kalian harus kontrol pikiran kalian, supaya cycle itu bisa segera break. Dan kalian bisa kembali ke habit yang produktif, cycle yang produktif lagi. Gimana cara kalian bisa kontrol pikiran kalian? Ini balik lagi ke sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu akan lebih termotivasi. Bukan karena duit, bukan karena insentif, bukan karena hadiah. Karena duit atau insentif, it's a unlimited game. Nggak ada capnya, nggak ada batasnya, nggak ada endingnya. Tapi manusia, sifat dasarnya, itu lebih cenderung takut kalau misalnya ada hukuman. Setiap kalian pengen malas-malasan lagi. Setiap kalian pengen untuk balik ke cycle yang negatif, cycle yang nggak produktif. Kalian bayangin kehidupan kalian di masa depan dengan cycle yang nggak produktif itu. Dengan kalian memanfaatkan rasa takut yang sehat, kalian akan bisa lebih gampang untuk kontrol pikiran kalian dan balik lagi jadi produktif. Dan cara terakhir untuk setiap dari kalian bisa menang lawan yang namanya rasa malas adalah dengan cara kalian paham kalau misalnya hidup ini adalah seputar tentang perang dan bukan kenyamanan. Hidup itu kayak perang yang nggak ada endingnya. Endingnya ya waktu kalian meninggal dunia. Tapi selama kalian hidup, kalian harus standby, kalian harus dalam posisi serang untuk kalian bisa dapetin apa yang kalian mau. Karena semua hal yang kalian mau, orang lain itu juga mau. Mobil yang kalian mau, cewek yang kalian mau, rumah yang kalian mau, kehidupan yang kalian mau. Orang lain itu juga berebut hal yang sama. Tapi siapa yang bisa dapetin hal-hal yang mereka mau? Adalah mereka yang kerja paling keras, mereka yang kerja paling tekun, mereka yang kerja paling giat. Dan begitu kalian dapet, kalian juga harus tetap standby terus supaya kalian nggak hilang apa yang kalian udah dapat. Dan kalau misalnya kalian masih males, kalian masih nggak punya motivasi, kalian masih pengen ada di zona nyaman kalian perlu paham satu siklus kehidupan yang terus berulang dari zaman sejarah dulu sampai sejarah sekarang, yaitu adalah masa-masa kenyamanan. Itu akan menciptakan orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang lemah akan menciptakan waktu-waktu yang susah. Tapi waktu-waktu yang susah ini akan menciptakan orang-orang yang kuat. Dan orang-orang yang kuat akan menciptakan waktu-waktu yang nyaman. Ini adalah siklus yang terus berputar dan akan ngulang gitu terus. Dari siklus ini kita bisa belajar. Kalau misalnya kalian nyaman, kalian akan jadi lemah. Dan kalau misalnya kalian lemah, hidup kalian sebentar lagi, itu akan ada di masa-masa susah. Jadi kalian harus terus improve diri kalian. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah nyaman. Jadi itu tadi beberapa pembahasan, poin-poin dari aku tentang gimana caranya kita bisa melawan rasa malas. Kita udah bedah kebenaran-kebenaran tentang pemalas. Kita udah bahas juga
kebiasaan-kebiasaan yang ada di para pemalas. Dan kita juga udah bahas gimana cara setiap dari kita bisa stop jadi pemalas. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian. And yeah, that's all.